ada lebih dari 450.000 lulusan sarjana hingga doktor yang sulit mendapatkan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di channel gue, Gus Muhammad. Selamat datang di obrolan pulang kerja. Jadi video ini video storytelling gue, Gus Muhammad, ya, yang bertajuk obrolan pulang kerja ya. Jadi bahasanya tentang dunia kerja doang sih. Jadi kalau lu sibuk dan gak punya banyak waktu, skip aja. Tapi kalau punya banyak waktu dan mungkin perlu teman ngobrol, teman makan, atau mungkin teman tidur, video gue, konten gue cocok buat temenin kalian. Jadi kebetulan sih, ini kebetulan banget gue dapet dimintain tolong. Gue dimintain tolong sama karyawan PepsiCo untuk mencarikan operator produksi dan operator packing, namun harus D3 S1. Langsung tuh gue share ya. Jadi emang sistem di PepsiCo dia karyawan itu bisa merekomendasikan ya. Jadi ini hanya merekomendasikan, bukan ngebawa, bukan. Karyawan yang udah kerja di sana bisa merekomendasikan orang-orang untuk kerja di PepsiCo, namun harus sesuai kualifikasi. Dan ya, jadi orang ini atau teman gue ini dia bingung nyarinya gimana karena kepentok dengan harus ijazah D3 dan harus pengalaman pabrik makanan. Gue share awalnya gue share di WhatsApp gue. Awalnya gue share di WhatsApp, di grup WhatsApp gue, di grup WhatsApp pribadi gue. Dan ya lumayan rame, tapi ternyata cuma nyangkul 1 atau 2 orang yang sesuai kualifikasi, minimal ijazahnya D3 dan berpengalaman di pabrik makanan. And then karena gue merasa ingin bantu aja ya, gue pengen bantu si temen gue yang di PepsiCo dan juga pengen bantu teman-teman yang masih off job juga, gue coba share di TikTok. Nah, di TikTok ini mulai rame, kontroversi, aneh-aneh, komennya dan segala macam. Yang pertama terkait dengan pengalaman operator harus D3. Gue dibully gara-gara itu coba. Padahal gue hanya share lowongan kerja, ngebantu teman-teman yang mau kerja, gue rekomendasiin ke teman gue di PepsiCo untuk diseleksi sama HRD. Dan itu gratis, nggak bayar. Gue bukan calo ya, tapi gue dibully. Operator kok harus D3, operator harus S1, kayak gini gimana? Dalam hati gue, ini siapa yang bego? Ya terserah yang punya perusahaan kan. Terserah yang punya perusahaan mau pakai D3, S1, S2, S3 untuk operator. Toh dia yang punya perusahaan. Lu kan nganggur, lu yang butuh pekerjaan, kenapa lu yang komplain? Ini dunia pencakar yang sangat aneh. Bang, itu juga aneh untuk D3 untuk jadi operator. Mungkin emang aneh, cuma kan ya balik lagi guys. Tiap-tiap perusahaan, tiap-tiap company itu punya hak masing-masing untuk merekrut karyawan dengan kualifikasi seperti apa. Kecuali undang-undang negara kita mengharuskan operator harus SMK. Itu baru kita boleh komplain ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena ada nggak undang-undang gitu yang mengikat bahwasannya operator nggak boleh D3, ijazah D3 S1 nggak boleh jadi operator? Ada nggak? Kalau ada, berarti perusahaan ini melanggar undang-undang. Tapi kalau nggak tertulis, nggak terikat seperti itu, berarti fair-fair aja, sah aja. Yang nggak fair ya lu, yang nggak bisa menerima perbedaan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue lihat, karena kan gue orangnya ada keponya, walaupun gue lumayan sibuk, tapi kadang di 1-2 menit, kadang gue kepo sama teman-teman yang nge-DM kedua. Ada yang mohon-mohon ingin masuk kerja. Oke, gue tahu, fine, emang kalian lagi susah banget nyari kerja, lagi pusing nyari kerja, tapi kayaknya untuk hal-hal seperti ini terlalu berlebihan, minta-mintanya juga nggak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak teman-teman yang kurang memahamin apa yang gue sampaikan. Padahal jelas-jelas gue sampaikan harus D3 dan pengalaman pabrik makanan. Banyak banget yang DM ijazah SMK minta tolong untuk titip CV. Padahal gue udah bilang teman gue yang di PepsiCo mintanya D3, tapi yang di luar sana yang di TikTok yang gue share, gue banyak yang SMK pengen dimasukin. Gue bilang gue nggak bisa, gue punya kehendak itu. Gue diminta tolongnya untuk D3 sama S1 dan itu pun jadi operator. Tapi banyak yang SMK. Yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga beberapa memang ada yang S1 D3 namun baru lulus. Pas gue cross check,
pengalaman kerjanya jauh. Jadi dia lulus itu belum pernah kerja lama gitu kan. Jadi dia masih kerja operator dan kayak kuliah dan segala macem, dan lulus jadi dia udah gak kerja gitu loh. Jadi tetangganya itu jauh dan dia balik lagi nggak punya pengalaman pabrik makanan, dia DM kirim-kirim. Itu paling unik. Ada yang baru lulus minta dimasukin juga. Iya gue tahu memang namanya ikhtiar ya, tapi ketika disebutkan bahwasanya harus D3 dan S1 dan pengalaman pabrik makanan, ya udah sesuai dengan apa yang gue sampaikan juga. Di sini gue di sini gue ngebayangin, ini gue baru nyampein kayak gini. Bagaimana dengan HRD? Pernah gak sih kita bayangin? Gue coba sempat ngebayangin 1, 2, 3 detik atau 5 menitan ya. Gimana rasanya jadi HRD yang ketika buka lowongan untuk QC ternyata yang daftar orang-orang yang gak punya pengalaman di QC dan langsung nyelonong aja gitu loh. Itu gak bisa disaring. Ternyata pusing juga ya menyaring kandidat. Makanya gue jadi merasa, oh jadi bener yang dilakuin sama HRD Pepsi ini bener. Ngelakuin rekrutmen lewat teman-temannya si karyawan, karena dia yang lebih tahu, lebih spesifik untuk posisi itu gitu loh. Jadi HRD nggak usah ribet nyaring dari jutaan lamaran, nyaring dari ratusan ribu lamarannya masuk, tinggal aja lewat karyawan yang sudah masuk. Cariin dong teman-teman kalian yang pengalaman di pabrik makanan dan punya ijazah D3 minimal. Itu ternyata lebih simpel ketimbang harus lewat job street lah, lewat Google Form lah. Itu ternyata ribet juga karena banyak orang-orang yang sesuai kualifikasi ternyata daftar. Akhirnya bikin rancu data juga gitu. Karena basicnya kan gue orang data, gue orang admin, gue admin produksi dan sempat jadi admin warehouse. Dan ketika yang kayak gini namanya rancu data kan, susah didata lagi. Itu yang pertama. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, ini gue nggak tahu gimana ceritanya atau mungkin apa ya. Kok banyak teman-teman yang S1 D3 nggak mahir yang namanya Microsoft Word ya, nggak mahir yang namanya Microsoft Office. Terus kalian belajar apa di sana? Untuk hal yang paling dasar, Word, Excel, itu it's easy man. Sekelas level SMK aja bisa. Kenapa teman-teman yang S1 dan 3 banyak yang nggak bisa? Ini kayaknya PR buat kita semua ya. Gue nggak ada maksud ngejudge, ini hanya mempertanyakan. Coba deh teman-teman, jangan hanya mengandalkan ijazah. Coba bangun skill kalian, bikin skill kalian mulai dari yang paling dasar, yaitu Microsoft Word dan Excel. 2 poin itu aja coba pelajarin, karena terkait dengan kejadian kemarin yang gue diminta untuk nyari orang untuk jadi operator produksi di PepsiCo. Ternyata banyak teman-teman S1, D3 ternyata CV-nya berantakan, CV lamaran kerjanya berantakan banget, gak rapi dan segala macam. Intinya ya gimana, gak enak dilihat aja. Kayaknya untuk sekelas lulusan S1, D3 dengan CV lamaran kerja kayak gitu tuh kayak ya gak sesuai dengan ijazah gitu loh. Jadi itu yang gue rasa sekarang. Dan balik lagi sih, gue gak ada maksud apa-apa sih ya, hanya apa ya, ini hanya obrolan pulang kerja aja sih. Jadi gak ada maksud untuk menggimana-gimana ini, karena gue gak ada konten, gue bingung mau ngomong apa, jadi gue bahasin aja. Jadi paling teman-teman yang saat ini yang udah lulusan S1, D3, coba balik lagi, bangun skill kalian, bangun value dari diri kalian, biar ada nilai lebih gitu. Jangan sampai kalian sarjana, terus D3, ternyata untuk sekelas Excel dan Word aja kalah sama SMK. Jadi yuk kita bareng-bareng berubah, bareng-bareng introspeksi, bareng-bareng untuk memperbaiki diri. Karena ya balik lagi, ketika kalian dikasih kritikan, masukan, itu bukan berarti kita skeptis sama kalian. Itu justru malah kita peduli sama kalian, biar kalian bisa lebih baik lagi dan ya mungkin bisa menjadi lebih baik di masa depan. Gue Agus Muhammad, mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena gue manusia, gue yakin pasti ada salah ucapan, jadi gue mohon maaf, jangan dimasukin hati. Just for fun aja, just for just for relax aja, buat santai aja. Intinya obrolan pulang kerja hanya buat teman santai kalian. Jadi gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata, gue minta maaf. Kalau ada yang bener-bener katanya, ya itu datangnya dari Allah. Gak usah bilang makasih, gak usah bilang apa, karena gue manusia biasa. Sekali lagi, sorry if any mistake. Gue Agus Muhammad, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita, semoga teman-teman yang masih off job
Allah beri kemudahan untuk bisa cepat dapat kerja. Semoga Allah mudahkan segala ikhtiar kita dan Allah wujudkan semua mimpi kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sampai jumpa di video berikutnya. Satu lagi, jangan lupa like, share, and subscribe channel gue Agus Muhammad. See you guys. Nama yayasan penyalur PT PepsiCo untuk level SMK apa bang? Oke, kita bahas. Cuman sebelum kita bahas panjang lebar, bantu follow akun gue dulu ya. Bantu follow akun gue, semoga sudah follow bisa cepat dapat kerja. Dan love video ini, simpan di favorit dan komen. Kita bisa diskusi di kolom komentar, jangan di DM, oke? Jadi guys, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, bahwasanya di Cikarang ada pabrik baru namanya PepsiCo. Dia bikin makanan ringan gitu dari PT Pepsi ya. Ini bukan minuman. Nama PT-nya PepsiCo Indonesia Food and Beverage. Alamatnya di Sukamahi, Cikarang Pusat. Ya, lebih tepatnya kawasan GIIC ya, G. Dan dia mulai produksi kemungkinan awal tahun 2025. Untuk operator produksinya, dia untuk levelnya D3 sampai S1, jadi levelnya tinggi. Nah, gimana untuk SMK bang? SMK bisa jadi helper. Namun, untuk helpernya sendiri, dia kontraknya kontrak outsourcing atau kontrak yayasan, bukan kontrak dengan Pepsi-nya. Nah, pertanyaannya, yayasannya yayasan apa untuk helpernya? Yes, untuk yayasan sendiri dia pakai yayasan ISS ya. Dia pakai yayasan ISS Indonesia. Nah, untuk alamat linknya lu bisa cari aja. Kalian bisa cek aja di Google kalian. Cek aja di Google nama yayasannya yaitu ISS Indonesia guys. Atau yang di Cikarang juga bisa di sini. Nah, untuk yang di Cikarang kalian bisa cek aja di Google kalian. PT ISS Cikarang ini kayaknya sama dah. Nah, infonya gue dapat dari mana? Untuk semua info tentang PepsiCo lewat yayasan ISS ini gue nggak ngarang cerita, gue nggak mengada-ngada, bahwasanya gue dapat infonya langsung dari orang PepsiCo-nya sendiri yaitu Ariki Ramadan. Beliau sudah gabung di sana dan kebetulan dia lebih tahu info terkait itu dan dia minta tolong untuk disebarluaskan di TikTok agar banyak orang yang tahu ya. Jadi itu untuk yayasan ISS. Untuk security-nya ada dari yayasan Delta disebutkan di situ ya. Oke. Udah mulai ngerekrut katanya. Jadi lu standby aja cari infonya di yayasan ISS atau bisa daftar lewat online yayasan ISS, ada di Google, cek aja di Google, ketik aja ISS Word, nanti ada link pendaftarannya di situ guys. Oke, paling itu aja yang bisa gue bahas. Dan untuk daftar ke yayasan ISS itu kan butuh berkas lamaran PDF tuh untuk yayasan online-nya. Untuk daftar online-nya butuh yang namanya surat lamaran kerja PDF, yang surat lamaran, CV kalian, dan berkas-berkas kalian kayak KTP, NPWP jasa jadi satu file PDF. Kita bisa bantu untuk proses pembuatannya guys. Biayanya 40.000 aja dah, murah, gak usah mahal-mahal. Silahkan lu DM aja ke TikTok gue. Insya Allah kita bikinin sehari jadi. Kita bikin sebaik mungkin CV kalian. Paling itu aja yang bisa gue bahas terkait dengan PepsiCo untuk level SMK dan SMA untuk bagian helper. Semoga bisa bermanfaat. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman kalian ya. Share video ini ke teman kalian, komen apapun. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Jangan DM, oke? Kecuali kalian mau bikin CV lamaran kerja. Dan jangan lupa follow yang belum follow. Semoga yang sudah follow bisa cepat dapat kerja di bulan November ini. Amin amin rabbal alamin. Gue Agus Muhammad, mohon maaf jika ada salah-salah kata karena gue manusia, dan kalau ada yang benar-benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.